Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Rencana menghidupkan kembali PAM Swakarsa oleh calon Kapolri Komjen Listio Sigit menuai kontroversi karena dianggap identik dengan peristiwa 1998. Dan di sisi lain, PAM Swakarsa disebut-sebut sebagai langkah percepatan penanganan kasus. PAM Swakarsa akan dihidupkan kembali oleh calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Hal ini disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Menurut Listio, peran PAM Swakarsa nantinya akan tersambung dengan teknologi informasi yang akan mempermudah penyampaian suatu informasi dari tingkat paling bawah kepada anggota polisi terdekat untuk bisa merespon cepat. Ke depan tentunya PAM Swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkamtimas. Jadi kita hidupkan kembali dan tentunya kita integrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri, sehingga kemudian bagaimana PAM Swakarsa ini bisa tersambung ataupun terkonek dengan petugas-petugas kepolisian. Sebelumnya pada September 2020 lalu, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz. Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi 3 mempertanyakan soal PAM Swakarsa yang dinilai bisa menimbulkan trauma. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, diksi PAM Swakarsa dinilai terlalu identik dengan peristiwa 1998. Jika PAM Swakarsa akan dihadirkan kembali, harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI lainnya menyebut nama PAM Swakarsa identik dengan demonstrasi 1998. Penggantian nama pun sebaiknya dilakukan agar tidak menimbulkan trauma. Ya, pemirsa, wacana kembalinya PAM Swakarsa dikhawatirkan sejumlah pihak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang di tengah masyarakat. DPR dan pemerintah pun menjelaskan kembali terkait tugas dan peran PAM Swakarsa. Serta berikut kami tayangkan kembali dialog bersama sejumlah narasumber dalam program iNews Sore. Sebenarnya salah satu yang menjadi concern dari kami ataupun kekhawatirannya ialah terkait soal trauma tadi. Bagaimana sebenarnya PAM Swakarsa ini adalah sebuah catatan di masa lalu yang dimana juga menjadi sumber dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Karena di tahun 98 PAM Swakarsa dibentuk itu untuk meredam kritik-kritik terhadap masyarakat dan membasmi orang-orang ataupun aktivis-aktivis pro-demokrasi. Lalu juga selain itu menunjukkan bahwa memang polisi memiliki sebuah problem terhadap pengawasan dari mekanisme PAM Swakarsa ini, di mana tidak ada self-correction ataupun kemauan untuk memiliki atau untuk melakukan sebuah evaluasi di dalam internal Polri, jika memang tujuan dari pembentukan PAM Swakarsa ini adalah untuk mempercepat penyelesaian kasus ataupun tindak pidana lainnya. Tapi seharusnya berarti di sini jika memang dibutuhkan sebuah kekuatan tambahan menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah ketidakberhasilan dari internal Polri dalam menangani ataupun menjadi penegak hukum itu sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Yang perlu diperhatikan di sini adalah PAM Swakarsa ini bukan seperti melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang justisial. PAM Swakarsa di sini adalah untuk membantu ya sebagian tugas kepolisian yang non justisial, salah satunya menciptakan keamanan, ketertiban dan masyarakat terkait dengan kebutuhan rasa aman masyarakat. Jadi diatur. Jadi PAM Swakarsa ini kan dengan tujuan adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi itu tugas pokoknya. Jadi kita juga jangan terlalu alergi dengan kata-kata ini. Akan nanti misalnya katakanlah ada dugaan atau prasangka menggebuk masyarakat. Tidak begitu, atau menggebuk tadi yang dibahasakan oleh Mbak Atifah ya, Mbak Fathia ya, untuk melawan demonstran. Bukan begitu asumsinya gitu. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Selain itu, pemerintah juga masih melarang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia selama PPKM. Keputusan ini diambil melihat perkembangan kasus COVID-19 yang masih tinggi di sejumlah daerah.
Pemerintah terus berusaha mengendalikan penularan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia. Tidak hanya dengan vaksinasi, pemerintah juga menggelar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Setelah menggelar tahap pertama dari 11 hingga 25 Januari 2021, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM, termasuk melarang warga negara asing masuk ke Indonesia. PPKM akan diperpanjang selama 2 minggu, mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam press briefing virtual terkait program 3T, Gerakan Donor Plasma, UMKM Digital, serta bantuan dan solidaritas bencana. Sesuai dengan hasil ratas tadi, jadi Bapak Presiden sudah menyetujui bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengingat dari data-data yang ada bahwa di 72 provinsi itu masih ada beberapa mulai penurunan tapi kurvanya belum flatten, belum turun ke bawah. Hanya di Provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat, sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu. Dalam kesempatan ini, Airlangga Hartarto mengajak penyintas COVID-19 untuk menggalakkan donor plasma konvalesen untuk membantu pasien COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya penyelundupan ratusan karung alat kesehatan bekas dan obat-obatan dari Malaysia digagalkan petugas Bea Cukai Dubai Pekanbaru. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.